Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sungguh bersyukur kepada Tuhan. Sebab oleh karena pertolongannya pada hari ini, kita dapat beribadah bersama-sama dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dipersilakan untuk berdiri. Mari kita semua datang menghadap Tuhan dengan membawa rasa hormat dan syukur kita kepada Allah Tritunggal. Kita masuk di dalam saat teduh. Ibadah kita hari ini dimulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menjadikan langit dan bumi beserta segala isinya dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan tetap berdiri, mari kita bersama-sama menaikkan pujian dan hormat kita hanya kepada Allah. Hormat diberi KPPK nomor 2. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatan di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Mazmur 105 ayat 1 sampai dengan 4. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus adalah sobat kita yang senantiasa menuntun jalan kita meskipun kita sesat. Ia cari, Ia bawa kita ke jalan benar. Tuhan Yesus, oh dengarlah doaku. KPPK nomor 242. Tuhan Yesus Gembalaku. Kati
penginjil Michael. Mari Ibu Bapak sekalian, kita bersama-sama akan memasuki dalam doa syafaat. Saya akan memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di pagi hari ini kami kembali lagi menaikkan ungkapan syukur kepada Engkau yang telah memelihara kehidupan kami. Bahkan di minggu ini kami pun menemukan begitu banyak berkat yang boleh Engkau nyatakan bagi kehidupan jemaat-Mu, bahkan secara khusus bagi negara kami. Kami bersyukur untuk hari ulang tahun oleh Bapak Holiong, untuk anak Natania, Fania, dan untuk saudari Amelia Kwandi yang boleh berulang tahun pada pekan ini. Kami berterima kasih Engkau yang boleh memelihara, memberikan kesehatan, kekuatan, dan tuntunan-Mu kepada mereka. Dan kiranya Engkau yang boleh menyertai kiranya kepada saudara-saudari kami ini. Di dalam keadaan mereka, kiranya Engkau boleh tetap menolong sehingga mereka boleh bertumbuh dalam pengenalan yang baik akan Engkau. Kerohanian mereka pun juga boleh dapat bertumbuh, sehingga mereka dapat hidup sebagai para pengikut-Mu untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Kami pun juga bersyukur untuk negara kami, yang boleh memasuki ulang tahun yang ke-75 tahun di tahun ini. Kami berterima kasih mengingat begitu banyak perjuangan yang telah dilakukan oleh para pahlawan kami untuk merebut kemerdekaan, dan juga proses pembangunan yang boleh terus berlangsung hingga saat ini. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu bagi negara kami. Dan kami berdoa kiranya juga Engkau yang boleh menolong para pemimpin kami, presiden, wakil presiden, para menteri, dan juga setiap orang yang terlibat dalam pemerintahan baik di pusat maupun juga sampai tingkat daerah. Kiranya Engkau yang boleh tetap mengaruniakan kesatuan hati, kerjasama yang baik di dalam menjalankan roda pemerintahan di negara kami, ya Allah. Kiranya juga Engkau yang boleh menolong kami, para warga negara, agar boleh dapat hidup berdampingan dengan baik, sehingga sama-sama bisa saling membangun, saling menopang, saling menguatkan dalam kehidupan bernegara di negara kami ini. Kami juga ingin berdoa, ya Allah, mengingat untuk jemaat GKT Trinity, berdoa untuk setiap jemaat-Mu di dalam keseharian mereka, kehidupan sehari-hari, pekerjaan yang ditekuni, kebutuhan hidup yang dibutuhkan, Engkau yang sungguh mengetahui dan kiranya rahmat-Mu boleh Engkau curahkan. Kami mohon kiranya Engkau memberikan hikmat sehingga di dalam kondisi yang tak mudah karena perkembangan pandemi ini, kiranya Engkau tetap menolong kami untuk dapat selalu menaruh harap kami kepadamu ya Allah. Kami juga bersyukur untuk anak-anak pemuda yang boleh telah menerima pengumuman hasil SBMPTN pada tanggal 20 kemarin. Dan kiranya sebagaimana hasil yang boleh mereka terima, kiranya limpahan syukur juga boleh mereka naikkan kepadamu ya Allah. Dan kiranya Engkau yang boleh menuntun mereka dalam masa pendidikan studi mereka yang akan lanjut lainnya nanti. Juga kami berdoa untuk penyusunan visi misi gereja. Tolonglah di dalam pergumulan yang panjang ini, agar Engkau berikan hikmat kepada para hamba Tuhan dan majelis di dalam menyusun, sehingga pelayanan gereja ini pada tahun depan boleh dapat kami persiapkan dengan baik, dan dapat kami pertanggungjawabkan di hadapan-Mu untuk kemuliaan nama-Mu ya Allah. Inilah doa kami kepadamu ya Bapa. Mari Ibu Bapa bersama-sama kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang telah bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya kembalikan kepada liturgus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh penginjil Michael. Untuk itu jemaat sekalian, mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Bersama-sama kita kembali memuji Tuhan dari KPPK nomor 234. Oh Tuhan, pimpin jalanku.
Selamat pagi, Ibu Bapak, Saudara-saudari Jemaat GKT Trinity. Minggu ini kita sudah memasuki pekan keempat di bulan Agustus. Dan hari Senin kemarin, tanggal 17 Agustus, kita bersama seluruh warga negara Indonesia memperingati dan merayakan kemerdekaan negara kita yang ke-75 tahun. Nah, sebagai warga negara Indonesia, kita Jemaat Kristus juga memiliki tugas untuk berpartisipasi secara aktif dalam mengupayakan kesejahteraan negara kita. Lalu pertanyaannya adalah, apa tugas kita sebagai Jemaat Kristus dalam negara ini? Selain itu, Ibu Bapak Saudara-saudari, pada saat ini kita sebagai Jemaat GKT Trinity juga terus bergumul bersama di dalam memahami visi misi Allah bagi pelayanan jemaat ini, termasuk baik dalam ruang internal maupun di ruang publik. Pergumulan yang tidak mudah memang dalam memahami visi misi untuk menentukan arah pelayanan kita atau bakti kita kepada Kristus dalam waktu ke depan. Namun, kita tetap perlu menggumulkannya dan mengerjakannya dengan baik supaya kita bisa melayani dan berbakti kepada Allah dengan penuh tanggung jawab. Nah, di dalam ungkapan syukur kita kepada Allah akan kemerdekaan negara kita, dan pergumulan kita akan visi misi dalam menata pelayanan kita sebagai Jemaat Kristus, maka dari bacaan Injil pada pekan ini sesuai kalender gerejawi, saya mengajak kita untuk membaca dan merenungkan Injil menurut Matius pasal 16 ayat 13 hingga ayat yang ke-20. Injil menurut Matius pasal 16 ayat 13 hingga ayat yang ke-20. Namun sebelum membacanya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Allah kami yang hidup, kami berterima kasih untuk kehidupan yang Engkau karuniakan kepada kami. Kami berterima kasih pula ya Allah untuk waktu ini ketika kami akan kembali membaca dan merenungkan firman-Mu. Karena itu kiranya Engkau ya Allah membukakan hati kami dan memampukan kami untuk mengenali diri kami sebagai Jemaat Kristus dengan baik, dan kami boleh menyadari tugas yang kami perlu kerjakan sebagai umat-Mu di negara ini. Inilah doa kami kepadamu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari Ibu Bapak, Saudara-saudari, kita membuka Alkitab kita dari Injil Matius pasal 16 ayat 13 hingga ayat yang ke-20, dan saya akan membacakannya bagi kita semua. Injil Matius pasal 16 ayat 13 hingga 20, LAI memberikan judul untuk perikop ini adalah pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Jemaat GKT Trinity sekalian, Matius 16 ayat 13 hingga ayat 20 yang baru saja kita baca tadi, itu berisikan kisah tentang dialog antara Yesus dengan para muridnya di sebuah daerah yang bernama Kaisarea Filipi, sebuah wilayah yang terletak di wilayah utara Israel yang berbatasan dengan negara lainnya. Sebuah daerah yang sangat jauh dari Yerusalem, namun nanti dari situ
Yesus akan mengarahkan perjalanannya ke Yerusalem. Sebuah daerah yang nampaknya begitu spesial karena diberikan nama penghormatan terhadap Kaisar Agustus, Kaisarea, dan Filipi untuk membedakan dari daerah Kaisarea yang lain. Namun di daerah itulah Yesus memproklamasikan tentang berdirinya suatu jemaat yang masuk dan berkarya dalam kerajaan Allah. Dalam dialog Yesus dengan para murid, Yesus bertanya kepada mereka tentang siapakah anak manusia itu menurut orang-orang dan siapakah Yesus menurut para murid. Lalu dari dialog inilah kita mendapati sebuah pengakuan tentang identitas Yesus Kristus yang keluar dari mulut seorang Petrus. Lalu Yesus pun meresponi Petrus dengan sebuah proklamasi tentang berdirinya sebuah jemaat. Jadi dalam perikop ini kita menemukan proklamasi Petrus atau pengakuan Petrus tentang siapakah Yesus Kristus itu, dan kita juga menemukan proklamasi Yesus tentang didirikannya sebuah jemaat, tentang kristologi dan eklesiologi. Hanya saja dalam khotbah kali ini saya lebih berfokus pada proklamasi Yesus tentang jemaat. Lalu apa ya yang kita dapat pelajari dari proklamasi Yesus tentang jemaat? Yang pertama kita akan belajar bahwa jemaat itu didirikan dan dimiliki oleh Yesus Kristus. Mari kita perhatikan pada ayat yang ke-18. Pada ayat 18 terlihat perkataan Yesus yang menyatakan bahwa di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Ibu bapak saudara-saudari, perkataan Yesus ini secara jelas menunjukkan bahwa Yesuslah yang mendirikan atau memprakarsai berdirinya jemaat atau sebuah persekutuan orang-orang yang kita sebut gereja. Bahwa Yesuslah pendiri jemaat atau gereja. Nah, kalau dalam pasal-pasal sebelumnya dikisahkan tentang penolakan orang banyak di Nazaret terhadap Yesus. Lalu pada awal pasal 16 ini kita juga menemukan satu peristiwa di mana orang-orang Farisi dan Saduki datang kepada Yesus untuk meminta tanda dari surga. Sebuah permintaan yang mengindikasikan kepada kita adanya penolakan terhadap Yesus kecuali dia mau memberikan tanda itu. Maka pada perikop ini yang kita baca tadi, kita menemukan bahwa Yesus akan mendirikan jemaat atau kumpulan orang yang menerima dan mengikuti Dia. Nah, sebagaimana jemaat didirikan oleh Yesus Kristus, maka sesungguhnya jemaat juga merupakan milik Yesus. Perhatikan kembali perkataan Yesus di ayat 18 ketika Dia mengatakan, "Aku akan mendirikan jemaatku." Jadi Yesus adalah pendiri dan pemilik jemaat. Dengan demikian begini Bapak Ibu, sebagaimana jemaat didirikan dan dimiliki oleh Yesus Kristus, maka ini menunjukkan bahwa hati jemaat semestinya berpaut kepada Yesus. Atau hanya Yesuslah tempat hati jemaat bermuara. Bukan kepada figur pelayan maupun kegagahan sebuah gedung. Saya lanjut lagi. Sebagaimana jemaat didirikan dan dimiliki oleh Yesus Kristus, maka ini menunjukkan kepada kita bahwa kepada Yesuslah jemaat harus memberikan pertanggungjawaban akan pelayanan dalam persekutuan umat ini. Sebagaimana jemaat didirikan dan dimiliki oleh Yesus, maka baik hamba Tuhan, majelis, dan jemaat yang dipercayakan sebuah jabatan gerejawi untuk melayani, janganlah berlagak seperti penguasa atau berbuat seolah-olah mau memerintah atas setiap jemaat yang lain dalam persekutuan ini. Melainkan kita perlu melakukan pelayanan ini dengan sukarela dan semangat pengabdian diri. Seperti yang juga dijelaskan Petrus di suratnya sendiri. Di 1 Petrus pasal 5 ayat yang ketiga. Nanti Ibu Bapak bisa baca.
di Alkitabnya. Saya lanjut. Sebagaimana jemaat didirikan dan dimiliki oleh Yesus, maka ini mengingatkan kepada kita agar jemaat perlu berkarya sesuai arah dan tujuan pelayanan yang dikerjakan Yesus Kristus semasa hidupnya di dunia. Mari kita masuk pada pelajaran yang kedua dari proklamasi Yesus tentang jemaat. Pelajaran kedua adalah jemaat dipelihara dan dilindungi oleh Yesus. Ibu bapak saudara-saudari, masih pada ayat yang ke-18, kita menemukan bahwa Yesus pun menegaskan pemeliharaan dan perlindungan terhadap jemaatnya. Bahwa alam maut tidak akan menguasainya. Atau ini yang tidak nampak secara dalam terjemahan LAI, tapi secara literal kira-kira teks itu dapat diterjemahkan begini, bahwa pintu gerbang Hades atau pintu gerbang neraka tidak akan kuat menahannya. Perkataan Yesus ini dapat kita pahami secara baik berdasarkan perkataannya tentang penderitaan yang akan ia hadapi dan syarat-syarat mengikut dia pada ayat 21 dan sampai ayat 28 di pasal 16 juga. Dengan demikian, perkataan Yesus ini mengandung pengertian bahwa jemaat yang dia dirikan dan miliki ini tidak akan lenyap atau tidak akan dikalahkan oleh kuasa maut. Sebab Yesus yang adalah pendiri dan pemilik jemaat pasti akan melindungi jemaatnya. Sekalipun mungkin saja ya, jemaat Kristus itu mengalami tindakan persekusi atau tindakan kebencian di dalam dunia ini. Dan saya kira ini adalah sebuah isu yang juga sudah lama sebenarnya meresahkan di negara kita. Namun sekalipun mungkin saja jemaat Kristus mengalami tindakan persekusi atau tindakan kebencian, itu tidaklah melenyapkan jemaat Kristus di muka bumi ini. Sejarah gereja pun di sepanjang abad bahkan telah menunjukkan bahwa gereja tetap mekar. Sekalipun mengalami kesukaran atau rongrongan dari kuasa maut. Seorang penafsir yang bernama Matthew Henry menyatakan begini, bahwa kejahatan memang menyedihkan, penganiayaan sungguh menyusahkan, namun tak satu pun yang membinasakan. Atau bisa pula kita tambahkan menurut perkataan Paulus, bahwa tidak ada satupun yang dapat merebut atau memisahkan jemaat dari Kristus, yang adalah pemilik dan pendiri jemaat yang juga sekaligus memelihara dan melindungi jemaatnya. Pelajaran yang ketiga yang kita dapatkan dari proklamasi Yesus tentang jemaat adalah jemaat didirikan Yesus di atas batu karang. Saya mungkin agak sedikit teknis pada bagian ini, tapi saya berharap ibu bapak bisa mengikutinya dan memahaminya. Batu karang itu melambangkan sebuah dasar yang kokoh, kuat dan tahan lama, tidak akan lekang oleh waktu, sekalipun diterpa oleh badai dan gelombang yang dahsyat. Namun, apa yang sesungguhnya dimaksud dengan batu karang yang menjadi dasar jemaat telah menjadi perdebatan yang panjang di dalam upaya memahami teks ini. Ada beberapa pendapat mengenai perkataan Yesus ini. Pertama, ada yang memahami bahwa batu karang ini adalah Petrus. Mengapa? Karena perkataan Yesus bahwa ia akan mendirikan jemaatnya di atas batu karang merupakan bagian dari kalimat Yesus kepada Petrus. Selain itu, Yesus menyebut Simon sebagai Petrus yang memiliki arti batu karang. Yang kemudian dilanjutkan dengan janji bahwa Yesus akan mendirikan jemaatnya di atas batu karang yang kalau dalam teks Yunaninya menggunakan kata Petra. Jadi kata penanda yang digunakan Yesus dalam kalimatnya di ayat 18 ini adalah Petrus dan Petra. Sebuah permainan kata yang sama-sama berarti batu karang. Kemudian kalau kita melihat perkataan Yesus kepada Petrus bahwa Petrus akan diberikan otoritas pada ayat yang ke-19, maka memang menunjukkan bahwa Petruslah yang dimaksud sebagai batu karang yang menjadi dasar jemaat. Hanya saja dari pemahaman ini kemudian dikembangkan pula sebuah pemahaman yang lain yang menyatakan
bahwa otoritas Petrus sebagai dasar jemaat itu akan dilanjutkan atau diwariskan kepada orang lain yang menggantikannya hingga sekarang ini. Namun ya ibu bapak sekalian, pendapat ini tidak serta-merta diterima oleh beberapa orang. Karena Petrus nampaknya kurang stabil. Hal itu bisa kita lihat ya pada perikop selanjutnya, di mana Petrus ditegur secara keras oleh Yesus. Oleh karenanya ada juga yang mengatakan begini, bahwa tidak enak untuk menyebut seorang manusia itu menjadi dasar dari jemaat yang didirikan oleh Yesus. Atau sangat janggal kalau itu merujuk kepada Petrus saja. Maka muncullah pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua memahami begini, bahwa batu karang yang dimaksud adalah Yesus Kristus sendiri. Hal itu juga didasarkan pada perkataan Paulus di 1 Korintus 10 ayat yang keempat. Namun kembali ibu bapak, jika batu karang yang dimaksud dalam kalimat Yesus kepada Petrus adalah Yesus Kristus atau dirinya sendiri, maka kalimat Yesus ini menjadi sangat aneh untuk dipahami. Dia sedang berkata kepada Petrus, ternyata ketika dia berkata kepada Petrus, dia malah memaksudkan dirinya sendiri. Ini jadi agak sedikit aneh untuk memahaminya. Yang ketiga, pendapat ketiga adalah begini. Batu karang ini adalah pengakuan yang dibuat Petrus mengenai Kristus atau iman Petrus tentang Kristus. Bahkan ada juga yang menambahkan bahwa batu karang itu juga meliputi iman seluruh jemaat tentang Kristus. Hanya saja begini ibu bapak, saya sendiri memahami batu karang itu begini, bahwa kalau kita memperhatikan konteks kalimat Yesus, maka batu karang yang dimaksud adalah Petrus dan pengakuan imannya tentang Yesus. Jadi saya memahami itu, batu karang itu merujuk kepada Petrus dan pengakuan imannya tentang Yesus. Mengapa? Karena ayat 18 sampai ayat 19 jelas-jelas merupakan kalimat Yesus yang ditujukan kepada Petrus sebagai tanggapan atas pengakuan iman Petrus tentang Yesus. Selain itu, kita juga dapat menemukan kesejajaran perkataan di ayat 16 dan ayat 18. Ketika Petrus berkata di ayat 16, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Lalu di ayat 18, Yesus berkata kepada Petrus, "Engkau adalah Petrus." Kesejajaran ini, perkataan engkau adalah menandakan bahwa kalimat selanjutnya dari perkataan itu menunjuk kepada orang yang disebut dengan kata engkau. Dan karena di ayat 18 itu merujuk kepada Petrus, maka saya pun memahami bahwa kata batu karang itu juga merujuk kepada Petrus. Tetapi begini, saya tidaklah menemukan dari perkataan Yesus bahwa otoritas yang dimiliki Petrus sebagai dasar jemaat akan diteruskan atau diwariskan kepada orang-orang di generasi selanjutnya sebagai penerus jabatan Petrus. Memang ya, kalau kita lihat pada ayat yang ke-19, disebutkan bahwa Yesus memberikan kunci kerajaan surga kepada Petrus. Namun yang dimaksudkan dengan tanda kunci itu adalah pemberian otoritas kepada Petrus dalam mengatur dan mengarahkan jemaat. Otoritas dalam menyatakan apa yang menjadi kehendak Allah. Bukan berarti Petrus sebagai penentu kehendak Allah, tetapi untuk menyatakan atau untuk memproklamasikan apa yang memang adalah kehendak Allah. Selain itu, tanda pemberian kunci kerajaan surga merupakan otoritas untuk menunjukkan jalan masuk ke dalam kerajaan Allah. Satu hal yang seharusnya dilakukan oleh para ahli Taurat, namun ya ternyata mereka justru menutup pintu itu. Nanti ibu bapak bisa lihat di Matius 23 ayat 13. Namun saya lanjut dulu. Lagi pula ternyata kalau kita melihat perikop selanjutnya di Matius 18 ayat 18, ternyata bukan cuma Petrus yang diberikan otoritas ini untuk mengikat dan melepaskan.
Karena otoritas yang sama juga diberikan Yesus kepada para rasul yang lain. Dengan demikian, Petrus merupakan pondasi atau dasar jemaat, tetapi dia merupakan salah satu batu pondasi atau dasar jemaat. Saya kira hal ini bersesuaian dengan apa yang dikatakan Paulus di Efesus 2 ayat 20. Ketika Paulus berkata bahwa gereja itu didirikan di atas dasar para nabi dan para rasul. Jadi perkataan Yesus kepada Petrus tentang batu karang ini menunjukkan kepada kita bahwa jemaat Kristus didirikan di atas dasar pengajaran dan pengakuan iman para rasul. Dengan demikian, begini, kita sebagai penata layan dalam jemaat perlu terus konsisten melanjutkan pembangunan jemaat dan melanjutkan arah pelayanan jemaat baik di ruang internal maupun di ruang publik di atas dasar pengajaran dan pengakuan iman para rasul tentang Kristus Yesus, Sang Mesias, Anak Allah yang hidup. Pelajaran yang keempat dari proklamasi Yesus tentang jemaat. Jemaat memiliki tugas dari Yesus. Jemaat sekalian, menariknya pada ayat yang ke-20, kita mendapati bahwa Yesus menugaskan para muridnya agar jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa dia adalah Mesias. Ya, secara sederhana kita memang dapat memahami hal ini dikarenakan memang belum waktunya untuk menyatakan identitas Yesus, Sang Mesias, Anak Allah yang hidup kepada publik. Lagi pula para murid pun belum memahami sisi pelayanan dan penderitaan Mesias. Makanya dalam perjalanan dari Kaisarea Filipi ke Yerusalem, Yesus akan berulang kali menjelaskan kepada para murid tentang penderitaannya. Bahwa ia harus menderita, mati, dan dibangkitkan. Jati diri Yesus sebagai Mesias baru nanti akan dibukakan sendiri oleh Yesus ketika ia berdiri di hadapan mahkamah agama. Itu nanti Bapak Ibu bisa lihat di Matius 26 ayat 63 sampai yang ke-64. Nah sekarang begini Ibu Bapak, Saudara-saudari. Setelah kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya, kita pun sebagai jemaatnya tidak lagi dilarang. Malah memiliki tugas untuk memberitakan Kristus Sang Mesias, Anak Allah yang hidup. Dengan pemberitaan yang seperti apa? Atau bagaimana kita memberitakan Kristus Sang Mesias, Anak Allah yang hidup dalam ruang publik? Yaitu dengan melakukan karya kehidupan bagi semua makhluk. Sebagaimana yang diajarkan dan dikerjakan oleh Yesus Kristus semasa hidupnya di bumi. Menariknya begini Ibu Bapak. Hanya catatan Matius atau hanya di catatan Matius saja kita menemukan frasa Anak Allah yang hidup dalam pengakuan Petrus. Dalam catatan Injil yang lain tidak ada frasa ini. Frasa Anak Allah yang hidup. Frasa ini menunjukkan bahwa Bapa yang dinyatakan Yesus adalah Allah yang hidup, sumber kehidupan, dan Allah yang melakukan karya kehidupan bagi semua makhluk. Saya ulangi, bahwa Bapa yang dinyatakan Yesus adalah Allah yang hidup, sumber kehidupan semua makhluk, dan yang melakukan karya kehidupan bagi semua makhluk. Oleh karenanya sebagaimana jemaat itu dibangun di atas dasar para rasul yang telah mengajarkan kehendak Allah dan yang mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, dan sebagaimana jemaat didirikan, dimiliki, serta dipelihara dan dilindungi oleh Yesus, maka jemaat perlu berbakti kepada Yesus Kristus dengan melakukan kehendak Allah yang hidup, yang telah diajarkan para rasul dan yang diajarkan serta dikerjakan oleh Yesus semasa hidupnya, yaitu dengan melakukan karya kehidupan kepada semua makhluk. Jemaat sekalian, hari Senin kemarin sebagaimana tadi saya singgung di bagian awal, kita memperingati hari kemerdekaan
atau hari ulang tahun negara kita yang ke-75 tahun. Dan saya kira ya, dalam kemerdekaan negara kita ini, tugas kita untuk memberitakan Yesus, Sang Mesias, Anak Allah yang hidup, tetaplah penting dan perlu untuk dilakukan di ruang publik. Bagaimana memberitakannya di ruang publik? Yaitu dengan melakukan karya kehidupan kepada semua makhluk. Dengan mengupayakan kebenaran, keadilan, kasih, perdamaian, dan keutuhan ciptaan di dalam kehidupan kita bermasyarakat. Sebagaimana karya kehidupan yang dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus Kristus, Sang Mesias Anak Allah yang hidup itu semasa hidupnya di dunia. Jadi jemaat GKT Trinity sekalian, hari ini kita telah belajar dari pengajaran Yesus tentang jemaat, bahwa jemaat didirikan dan dimiliki oleh Yesus Kristus. Jemaat dipelihara dan dilindungi oleh Yesus Kristus. Jemaat didirikan di atas dasar pengajaran dan pengakuan para rasul tentang Yesus Kristus. Serta jemaat memiliki tugas dari Yesus. Maka marilah kita menata arah tujuan pelayanan bakti kita sesuai dengan pengajaran Kristus tentang jemaat. Mari kita berjuang bersama untuk menggumulkan dan mengerjakannya sebagai jemaat Kristus di dalam rahmat Allah di negara ini. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih untuk saat ini boleh belajar bersama dari firman-Mu, ya Allah kami yang hidup. Terima kasih ya Allah, karena dalam pergumulan kami akan arah dan tujuan pelayanan kami sebagai jemaat-Mu, Engkau, ya Allah, telah memberikan firman-Mu kepada kami untuk kami renungkan dan pelajari bersama di saat ini. Dan boleh menjadi dasar bagi kami dalam mengerjakan tugas pelayanan kami sebagai jemaat-Mu. Kiranya kami boleh bergerak maju dalam rahmat-Mu, ya Allah, untuk melakukan karya kehidupan kepada semua makhluk sebagai bakti kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh penginjil Michael. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih melakukannya di dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selanjutnya kita akan memberikan persembahan untuk mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan, khususnya di GKT Trinity Palu. Untuk itu kita kembali bersama-sama memuji Tuhan dari KPPK nomor 348. Yang ku persembahkan berasal darimu. Yang ku persembahkan berasal darimu. Ku sembahkan kepadamu, ku jadi hamba-Mu. Dan semua milikku ku terima darimu. Bagaikan buah sulungku ku berikan padamu. Tuhan peliharaku dan ku dikuatkan. Ku giat melayani-Mu, muliakan nama-Mu. Mari kita satu di dalam doa. Segala hormat pujian hanya bagi nama Tuhan di tempat yang maha tinggi. Sungguh kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Di sepanjang kehidupan kami, 1 minggu yang telah kami lewati, Tuhan begitu memelihara setiap kehidupan kami. Di dalam usaha pekerjaan kami, di dalam setiap keberadaan kami, Tuhan begitu setia di dalam setiap usaha pekerjaan kami dan keseharian kami. Tuhan, pada saat ini kami membawa persembahan kami Tuhan. Biarlah Tuhan pakai persembahan ini untuk dipakai di dalam pekerjaan pelayanan Tuhan, khususnya di Gereja GKT Trinity Palu. Tuhan,
kami terus berdoa di masa-masa pandemi yang sangat-sangat sulit. Biarlah hati kami senantiasa memohon pertolongan daripada Tuhan, sehingga di masa-masa sulit ini kami beroleh pertolongan, penghiburan dan pengharapan yang daripada Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa bersyukur di dalam segala hal, sehingga hari lepas hari kami boleh melewatinya bersama Tuhan. Terima kasih. Inilah doa kami yang kami mohonkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang sudah menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin. Selanjutnya adalah warta jemaat. Yang pertama, bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan baik perpuluhan dan syukur, dapat mentransfer ke rekening gereja dan juga dapat menghubungi majelis atau hamba Tuhan. Yang kedua adalah PA akan kita laksanakan setiap hari Kamis jam 8 malam lewat via WA Group. Yang ketiga adalah renungan untuk pemuda dan remaja akan dikirimkan via WA Group. Demikian warta jemaat. Kita masuk di dalam doksologi dan doa berkat pada hambanya penginjil Mike. Mari Bapak Ibu, kita akan mengakhiri kebaktian kita. Saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan mari kita menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari sekarang hingga selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, silakan mengambil saat teduh, kebaktian kita selesai. Selamat hari Minggu.